Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan metode coaching. Perkenalkan, nama saya Yati Nuraini, asal sekolah dari SD Negeri Budi Asih. Di sini saya berperan sebagai observer. Kemudian silakan Pak Zul sama Bu Emma memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Jul Karunia, saya dari SMKN 1 Rongga, dan pada kesempatan kali ini saya berperan sebagai coach. Ya, terima kasih Pak Zul. Silakan Bu Em. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Emma. Saya dari SPS Sekarwangi Firdaus. Kebetulan peran saya di sini adalah sebagai coach. Terima kasih Bu Em, Pak Zul. Ini bagaimana Ibu Coach ya? Pak Coach ya, Pak Zul? Ya, Ya, iya Bu. ya. Bagaimana nih persiapan untuk sesi coaching kali ini? Alhamdulillah Bu, persiapan sudah siap insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baiklah, Ibu M sudah siap untuk di coaching sekarang? Insya Allah Bu, siap. Ya, alhamdulillah. Oke, silakan Pak Zul. Sesi berikutnya saya persilahkan Pak Zul untuk melakukan proses coaching. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menuliskan hal-hal penting yang nanti muncul pada sesi coaching. Siap Bu, enggak? Ya, silakan Pak Zul. Selamat siang Ibu EM. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bapak, terima kasih. Alhamdulillah Bapak telah mengizinkan saya untuk datang ke sini. Jadi kebetulan gini Pak, saya mungkin punya permasalahan karena saya memegang PAUD ya Pak ya. Jadi saya memiliki anak mungkin yang dikatakan berkebutuhan khusus itu tidak. Tapi ini saya cerita dulu masalahnya ya Pak ya. Jadi saya masalahnya gini Oh, Pak. Iya Pak. bentar Bu. Jadi Ibu EM itu sedang ada masalah nih sekarang ini. Iya Pak, jadi datang ke sini itu Dan saya. mudah-mudahan saya bisa bantu ya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? eh, jadi gini Pak, Harapannya permasalahan. dari sesi coaching ini apa yang Ibu harapkan? Ya, jadi dari sesi coaching ini yang akan saya harapkan itu, jadi pertama mungkin saya punya masalahnya di anak didik saya ya Bu ya Pak ya. Jadi yang dengan adanya coaching ini saya ingin memiliki harapan bahwa saya bisa merubah anak didik saya itu dari keterbiasaan memiliki kebiasaan yang di bawah standar, intinya kebiasaan yang jarang didapat di anak-anak yang lain. Mungkin itu Pak tujuannya dari saya ingin berbicara dengan Bapak. Baik. Mudah-mudahan kita ada solusi nanti ya Bu ya. Amin amin Pak ya. Selanjutnya masalahnya bisa diceritakan Bu Oh yang ya sedang Pak. Ibu rasakan sekarang ini? Ya, alhamdulillah Pak, masalah yang saya rasakan sekarang ini yaitu, saya memiliki anak Pak, jadi gini, jadi si anak itu di sekolahnya bukan pendiam Pak, istilahnya bisa dikatakan hiper. Nah, tapi hipernya itu, si anak itu bila mana melihat anak yang lain itu dia bawaannya selalu hanya ingin memukul Pak. Jadi ingin mukul, ingin narik, ingin nendang. Tapi setelah dia memukul atau menendang sepertinya dia itu, akan tahu bahwa guru-guru atau orang dewasa itu akan marah. Sehingga setelah melakukan pemukulan atau penarikan, bahkan anak itu suka melakukan yang sangat-sangat benar-benar kita takutkan untuk guru, Pak. Misalkan contohnya dari perosotan, ada anak lain pasti ditariknya sampai jatuh. Tapi setelah melakukan kesalahan, Pak, ternyata si anak itu lari, Bapak, dan akhirnya bersembunyi di bawah meja. Jadi Oh, bersembunyi di bawah meja sambil gemetar. Nah, yang saya ingin pertanyakan ke Bapak, mudah-mudahan ada solusinya ya, Pak, ya. amin. Nah, saya puyeng Bapak menghadapi anak seperti itu, apa yang harus saya lakukan?
Jadi mungkin Lalu tujuannya iya Pak, gimana? bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari murid tersebut, Bu? Nah, tanggapan saya kan justru itu kalau tanggapan saya kalau dia sudah melakukan pasti akan saya beri sanksi, tapi sanksinya tidak seperti menghukum ya Pak ya, karena kita dilarang. Tapi respon anak itu langsung lari Pak, bersembunyi di bawah meja, sampai takut kalau ditarik pun diajak keluar, dia tidak mau keluar Pak. Malahan dia Oh, diam, ya dia diam. berarti selama ini Ibu juga berusaha untuk membujuk anak tersebut ya? Ya Pak, jadi di sini, yang telah saya lakukan itu selalu saya memberi bujukan terhadap anak itu dan selalu memberikan mungkin, kasih sayang yang, eee, agar dia itu tahu bahwa kami itu tidak akan marah gitu, Pak, dengan, apa yang telah dia lakukan terhadap temannya. Jadi yang saya lakukan sekarang itu ya baru seperti itu, Pak. Iya, iya, iya. Selanjutnya, dari apa yang Ibu udah lakukan, Ibu apa memiliki ide atau rencana untuk tindakan atau memberikan apa namanya perbaikan untuk anak tersebut seperti apa, Bu? Nah, untuk ide dan rencana ataupun perbaikan untuk anak itu saya itu sudah ada Pak, tapi itu enggak, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, ide dan rencana itu untuk sekarang ini saya bersama teman saya karena mungkin saya tidak akan bisa sendiri ya Pak ya menghadapinya, apalagi dengan kalau banyak, temannya mungkin dia malah semakin ketakutan. Jadi untuk ide dan rencana untuk kali ini, saya mau meminta, bantuan dari teman saya untuk membimbingnya secara khusus mungkin Pak, baru itu rencana yang akan saya lakukan. Ya, ya, ya. Selain itu, apakah ada rencana yang lain atau ide yang lain untuk menangani anak seperti itu? Mmm, untuk rencana dan idenya saya baru mau menghubungi orang tuanya, Pak. Jadi saya baru mau menanyakan seperti apakah anak ini di rumahnya, apakah mungkin di rumahnya memiliki kekerasan dari kedua orang tuanya atau emang ini, apakah anak itu pernah melihat orang dewasa melakukan hal itu atau saya akan menanyakan pada orang tuanya karena ya itu yang tadi itu Pak, yang dikatakan bila mana udah punya kesalahan dia akan ngumpet di bawah meja. Nah itu yang ketiganya saya akan nanyakan apakah anak ini sering mendapatkan kekerasan juga Pak? Mungkin seperti itu yang akan Oh, sekarang lakukan iya, iya. untuk Jadi ya. ada indikasi kekerasan nih, Bu ya? Iya, kalau dilihat dari, saya apa, pemantauan saya itu, seperti anak itu suka dipukul atau di apa, tapi saya belum Oh, menanyakannya. Jadi baru mau rencana ke orang tuanya untuk datang ke rumahnya, untuk menanyakan, tentang perilaku, tentang anak ini sehari-harinya di rumahnya seperti apa, mungkin seperti itu, Pak, oh, iya, iya, baru iya. ini. Baik, baik, Bu. Kalau misalkan kita berandai-andai nih, Bu ya, Iya. idealnya kalau skalanya 1 sampai 10 kegiatan belajar Ibu, menurut Ibu yang ideal itu di level berapa, Bu? Atau di angka berapa, Bu? Nah, untuk pembelajaran anak itu ya akan bisa mengikuti ya Pak, mengikuti seperti anak-anak yang lain. Saya, ingin mungkin tidak terlalu jauh apa saya minta, karena melihat kondisi anak itu untuk bersama dengan orang lain itu tidak mungkin untuk sekaligus ya, minimal mungkin saya mau minta di level 7 aja Pak. Siap, siap. Mudah-mudahan ya, Bu ya. Amin. Dari pernyataan Ibu barusan, langkah-langkah yang akan dilakukan saya rasa itu sangat baik, Bu ya. Mudah-mudahan itu bisa direalisasikan dan juga bisa berdampak baik untuk khususnya untuk anak tersebut dan untuk kita semuanya. Amin amin Bapak Gitu, mohon Bu. doanya. Alhamdulillah ya. Iya, Sekarang gimana perasaannya, Bu? nah, perasaan saya setelah coaching ini alhamdulillah ya Pak ya, saya mendapatkan solusi yang terbaik dari Bapak dan insya Allah akan saya lakukan secepat mungkin untuk perbaikan-perbaikan itu. Mungkin Nah, seperti gitu, itu Bu ya. Pak. Bukan dari saya, Bu, idenya itu Iya, rencananya juga dari Ibu. iya insya Allah Pak. Ya tapi kan Iya. tanpa bicara dengan Bapak mungkin
saya akan menggumul Jadi sendiri terbuka gitu, ya Pak. ide-idenya Iya, ya, ide-ide jadi barunya ide-ide. ya. Nah, itu. Alhamdulillah. Karena ada pertanyaan dari Eh, Bapak itu ya, harus seperti ya. apa yang saya lakukan. Selanjutnya untuk hal sepertinya tentu saja ya Bu, Ibu perlu dukungan dari yang sudah Ibu sampaikan tadi juga. Selanjutnya dukungan-dukungan lain mungkin Bu yang akan Ibu butuhkan itu. Mungkin dukungan-dukungan lain yang akan saya butuhkan itu karena saya untuk anak seperti itu terus terang ya, makanya kenapa mumet, saya butuh guru psikolog, Pak, untuk menghadapi anak itu. Ya, jadi karena tidak mungkin untuk saya atau teman saya karena itu, anak-anak itu harus benar-benar ditangani dengan khusus. Jadi, mungkin yang saya butuhkan untuk saat ini adalah seorang psikolog, Bapak, mungkin seperti itu. Baik, baik, Mudah-mudahan baik. ya. Iya Bu, semoga sekali lagi apa yang kita harapkan, ide-ide, rencana-rencana sesungguhnya itu untuk kebaikan murid-murid kita ya Bu ya, dan mudah-mudahan segera bisa terrealisasikan berikut dengan dukungan-dukungan yang mendukung. Selanjutnya apa ya? Eh, Mudah-mudahan ya mari kita semuanya berdoa dan berharap mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dan ide-ide baik bisa segera terrealisasikan ya Bu ya. Namun Amin. sepertinya saya juga perlu apa namanya mengetahui sejauh mana progres atau perkembangan dari penerapan ide atau rencana yang Ibu akan terapkan nanti. Sepertinya kita akan coaching lagi 2 minggu ke depan, nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, Pak, malahan saya senang sekali, Pak, karena mungkin setelah banyaknya coaching, saya jadi terbuka, jadi ada pencerahan. Baik, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini bisa bermanfaat. Mungkin sedikit banyaknya saya juga mohon maaf dan mudah-mudahan apa kegiatan ini bisa membantu ya Bu ya, Bu ya Bu M. Amin amin. Amin, Bapak. Iya Bu. Nah mungkin seperti itu Bu untuk saat ini dari saya. Terima kasih Bu EM. Sama-sama, Bapak. Terima kasih juga. Ya, mangga Bu Iya. observer. Bagaimana Pak Zul? Sudah cukup sesi coachingnya? Alhamdulillah Bu sudah. Iya, iya, alhamdulillah. Berdasarkan sesi coaching tadi, apakah selama proses coaching sudah teridentifikasi permasalahan yang dialami oleh Bu M? Alhamdulillah Bu, sudah Ibu EM juga sudah menyadari kesulitan yang dialaminya dalam apa namanya mendapatkan atau ada murid yang memang apa namanya hyper, kalau bahasa itu hyperaktif ya Bu M ya. Ya ya, Pak, Ya, seperti dan itu. berikut juga sudah ada ide-ide yang Ibu EM dan rencana-rencana baik dari Bu EM untuk apa namanya eh, Untuk kedepannya. memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-muridnya. Oke, oke. Apakah kompetensi yang berhasil dikembangkan oleh Bu M selama proses coaching berlangsung sudah muncul? Kompetensi manajemen diri Bu, di mana Ibu EM dapat menyusun ide-ide dan rencana, mudah-mudahan bisa segera direalisasikan gitu Bu. Baik, baik, ya. Apakah akan ada sesi coaching lanjutan setelah ini? Insya Allah ada Bu. Saya ingin melihat atau mengetahui perkembangan dari penerapan ide atau rencana-rencana yang akan Bu En terapkan. Insya Allah 2 minggu ke depan akan ada coaching lagi. Iya, baiklah. Tadi identifikasi masalahnya sudah ya, bahwa ada anak yang hyperaktif dan Bu M sangat membutuhkan psikolog yaitu ya, untuk bisa Ya, membantu penyelesaian dari permasalahan yang ada di sekolahnya. Terus tadi juga kompetensi yang muncul adalah kompetensi manajemen diri, alhamdulillah sudah muncul ya Bu M. Terus nanti Amin. akan ada sesi lanjutan juga ya, mudah-mudahan bisa segera terrealisasi, kita semua diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan apa yang kita rencanakan dan Allah meridhoi rencana kita
ya. Amin, Mungkin amin, ya Allah, Rabbal ya, alamin. ya, alhamdulillah. Baiklah, semoga sesi coaching berikutnya sudah ada perkembangan positif dari Ibu EM. Ya, semoga Amin, Ibu. coaching ini bermanfaat untuk kita semua. Kita bisa mendapatkan ilmu baru, kita bisa mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi, dan kita bisa berbagi gitu ya. Meskipun kadang pemecahan masalahnya ada dalam diri kita sendiri gitu ya. Terima Ya, kasih telah membuka pikiran Bu Em juga ya Pak Zul. Amin, amin, ya makasih Bu. Ibu. Iya, terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan lanjutan kita bisa bertemu lagi. Ya, demikian. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.